Selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohang, edisi MSDM Internasional dengan topik pelatihan lintas budaya. Namun seperti biasanya saudara-saudara, sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi dan lonceng agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Saudara-saudara sekalian, latar belakang sumber daya manusia, khususnya tenaga kerja yang bertugas di suatu perusahaan, baik domestik maupun lintas negara, yaitu multinational corporation, merupakan faktor utama dalam menggerakkan seluruh aktivitas organisasi untuk mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, sumber daya manusia yang digunakan harus memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan agar organisasi berjalan dengan efisien dan efektif. Sumber daya manusia yang diterima sebagai tenaga kerja dalam suatu organisasi jarang yang dapat siap pakai, sehingga bila dipekerjakan langsung akan memiliki kinerja yang kurang optimal. Hal ini bukan saja akan merugikan bagi organisasi, tetapi juga bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Manakala sumber daya manusia belum memiliki kompetensi sebagaimana dibutuhkan organisasi, maka sumber daya manusia tersebut perlu ditingkatkan kompetensinya, baik melalui pendidikan formal maupun informal, seperti program pelatihan dan pengembangan bagi SDM yang membutuhkannya, sehingga organisasi tidak terhambat melaksanakan operasionalnya dan sumber daya manusia yang bersangkutan akan bekerja dengan kinerja yang optimal. Ekspatriat merupakan elemen terpenting karena merupakan aktor yang memiliki peran penting untuk menggerakkan sendi-sendi aktivitas dalam perusahaan multinasional corporation. Oleh sebab itu, saudara-saudara, untuk mengantisipasi terjadinya gap pada saat ekspatriat telah diterima dan bekerja pada perusahaan multinasional corporation, perlu melakukan evaluasi dan inventarisasi apakah para ekspatriat telah sesuai kualifikasinya sebagai tenaga kerja yang akan melaksanakan tugasnya di perusahaan multinasional corporation. Penugasan tentunya penugasan lintas budaya. Ya. Satu alasan untuk penugasan-penugasan internasional adalah pengembangan manajemen. Suatu perpindahan dalam bidang lainnya, rotasi jabatan adalah suatu cara yang berguna bagi para karyawan atau ekspatriat untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Hal ini membantu dalam mengembangkan orang-orang dan kecakapan orang, membentuk kelompok para operator global yang dibutuhkan, seperti yang dibahas dalam bab yang sebelumnya. Oleh karena itu, cara ini mana perusahaan multinasional mengantisipasi dan menyediakan pelatihan yang cocok untuk penugasan internasional adalah suatu langkah pertama yang penting. Hal ini dicerminkan dengan pertumbuhan terhadap minat dan persediaan pelatihan sebelum keberangkatan untuk mempersiapkan para ekspatriat dan anggota-anggota keluarga yang menemani untuk penugasan internasional. Secara umum, sebagian besar ekspatriat direkrut dari internal perusahaan. Seleksi dari operasi perusahaan multinasional yang ada, beberapa ekspatriat dapat direkrut secara eksternal untuk suatu penugasan internasional. Biasanya multinasional corporation dewasa ini akan mempertimbangkan berbagai elemen berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan ekspatriat dalam konteks mengelola dan mendukung penugasan internasional. Pelatihan adalah suatu proses terencana untuk memodifikasi sikap atau perilaku, pengetahuan, keterampilan melalui pengalaman belajar, baik secara formal maupun non-formal bagi individu maupun kelompok. Pada umumnya, pelatihan dilakukan untuk mencapai kinerja yang efektif dalam setiap kegiatan atau berbagai kegiatan, baik bagi tenaga yang telah bekerja maupun pekerja baru yang diterima di suatu organisasi.
Pelatihan ekspatriat baik yang sudah bekerja maupun calon karyawan adalah suatu program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis, pengetahuan, efisiensi, dan menciptakan nilai untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan cara yang lebih baik, dengan harapan para ekspatriat akan memiliki kinerja yang baik pula. Nah, saudara-saudara sekalian, pekerja asing adalah pekerja yang tinggal dan bekerja di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, misalnya selama 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Imigran adalah orang yang pindah dari suatu negara ke negara lain untuk menetap selama di sana secara permanen. Inpatriat adalah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan multinasional corporation di lokasi kantor pusat perusahaan, tetapi dia bukan warga negara dari perusahaan tersebut. Third country nation atau warga negara dari negara ketiga adalah seorang ekspatriat, warga dari suatu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Host country adalah negara tuan rumah atau negara tempat organisasi negara induk menetapkan suatu fasilitas dan aktivitas kepada negara tujuan. Tujuan pelatihan lintas budaya. Pelatihan lintas budaya yang diselenggarakan baik para ekspatriat adalah bertujuan untuk mempersiapkan ekspatriat yang bersangkutan untuk penugasan luar negeri dengan memfokuskan pada pengembangan keahlian dan sikap ekspatriat agar mampu berinteraksi dengan baik dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda di lingkungan suatu organisasi di negara yang berbeda. Seorang warga negara Kanada yang akan ditugaskan untuk bekerja di negara UEA tentunya akan bekerja bersama pekerja lain atau ekspatriat yang datang dari negara-negara berbeda dengan budaya kerja yang berbeda dan akan sama-sama bekerja di suatu perusahaan di Uni Emirat Arab. Para ekspatriat sebelum melaksanakan tugas mereka masing-masing, perusahaan akan melaksanakan pelatihan lintas budaya bagi mereka agar mereka dapat memahami budaya kerja satu dengan budaya kerja ekspatriat lainnya. Melalui pembelajaran tentang budaya yang berbeda, hambatan dalam melaksanakan pekerjaan akan teratasi dan memungkinkan untuk menciptakan hubungan yang lebih akrab dan percakapan yang lebih baik. Konsep pemahaman lintas budaya atau cross culture understanding adalah upaya untuk mempelajari tentang keragaman budaya yang ada di dunia sekaligus dampak budaya tersebut terhadap kelangsungan masyarakat sosial dalam melaksanakan tugas bisnis. Tugas-tugas internasional sering melibatkan konflik peran antar keluarga dan karir atau antar rumah harapan dan negara-negara tuan rumah. Tuntunan pekerjaan ekspatriat membutuhkan sampai 12 bulan untuk beradaptasi hingga dapat merasa nyaman di posisi baru di luar negeri dan dalam lingkungan yang asing. Ini hasil penelitian Tung 1998. Dalam jangka waktu kritis, kinerja dan kesejahteraan ekspatriat dan keluarganya yang berpengaruh. Black dan Mendenhall 1991, Church 1982, Grove dan Turbion 1985. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional harus memberikan dukungan untuk ekspatriat dan keluarga mereka tidak hanya dalam tahap persiapan tetapi juga selama waktu yang sebenarnya di luar negeri. Alasan utama, saudara-saudara sekalian, mengapa perusahaan multinasional corporation harus memberikan para ekspatriat mereka dukungan yang berkelanjutan, ya, seperti apa yang dikatakan Portendua 1996, Schroeder 1995. 1. Meningkatkan kinerja pekerja. Semakin cepat para ekspatriat beradaptasi terhadap budaya kerja di perusahaan, akan lebih cepat kinerja mereka optimal. Yang kedua, dukungan dalam kondisi hidup baru dan lingkungan budaya. Ketiga, membantu mempertahankan kontak dengan negara asal.
Dua golongan terakhir berlaku untuk kedua ekspatriat, ya, dan keluarga mereka. Dukungan secara langsung bagi ekspatriat yang bekerja di perusahaan merupakan hal yang penting dilakukan. Namun demikian, para keluarga ekspatriat juga harus mendapat perhatian jika mereka menemukan masalah seperti pemilihan sekolah bagi keluarga ekspatriat yang akan meneruskan sekolahnya. Dengan demikian, ekspatriat dan keluarganya akan merasa nyaman tinggal di negara di mana mereka berdomisili dan bekerja. Komponen lainnya dari suatu program pelatihan sebelum keberangkatan adalah penyediaan informasi yang membantu dalam relokasi. Bantuan praktis membuat suatu kontribusi penting terhadap adaptasi ekspatriat dan keluarganya dalam lingkungan baru mereka. Saat ini, banyak perusahaan multinasional yang menggunakan jasa spesialisasi relokasi untuk memberikan bantuan praktis ini. Misalnya, dalam mendapatkan akomodasi dan sekolah yang cocok. Pelatihan bahasa untuk ekspatriat dan keluarga dapat disediakan, terutama jika pelatihan seperti ini tidak mungkin diberikan sebelum keberangkatan. Biasanya selama penugasan, staf sumber daya manusia negara tuan rumah akan mengkoordinasikan program-program orientasi dan pelatihan bahasa berikutnya. Jenis-jenis pelatihan dan pengembangan ekspatriat. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa para pakar menyatakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan adalah melakukan suatu jenis program pelatihan. Artinya, suatu program pelatihan dirancang dengan cara memformulasikan materi pelatihan, para pelatih, jangka waktu, tempat, metode pelatihan, jumlah peserta pelatihan, persyaratan tingkat pendidikan para peserta pelatihan. Demikian juga dengan pelatihan lintas budaya dirancang untuk mempersiapkan para ekspatriat untuk penugasan luar negeri dengan berfokus pada pengembangan keahlian dan sikap yang dibutuhkan untuk interaksi yang berhasil dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Secara umum, pelatihan ekspatriat dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori berdasarkan pendekatan yang digunakan dan isi dari pelatihan menurut Gadikans, Gusli and Hammer tahun 1996. Ya, Gadikans and Hammer 83, yaitu yang pertama, pelatihan yang mendidik tentang budaya umum, yaitu menjelaskan tentang pengaruh terhadap perilaku. Yang kedua, memberi pengalaman tentang budaya umum, workshop komunikasi lintas budaya, penugasan tentang budaya kerja. Dan yang ketiga, pelatihan yang mendidik tentang spesifikasi budaya, pengarahan orientasi wilayah, analisis studi kasus. Dan yang keempat, saudara-saudara sekalian, memberi pengalaman tentang spesifikasi budaya, simulasi spesifikasi budaya, dan peraturan bermain serta perjalanan di host country. Pelaksanaan pelatihan bagi ekspatriat. Fokus pelatihan. Pelatihan bagi ekspatriat sebaiknya dilakukan sebelum yang bersangkutan berangkat ke negara tujuan di negara mana ia akan bekerja. Ya, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Namun demikian, untuk menghindarkan terjadinya masalah dalam melaksanakan pekerjaan pelatihan dapat juga dilakukan setelah ekspatriat tiba di negara tujuan, dan fokus pelatihan adalah lintas budaya. Pelatihan lintas budaya dirancang untuk mempersiapkan para ekspatriat untuk penugasan luar negeri dengan memfokuskan pada pengembangan keahlian dan sikap yang dibutuhkan untuk berinteraksi, keberhasilan dengan orang-orang dari latar belakangan dan budaya yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu maupun kelompok, dukungan terhadap kondisi hidup baru dan lingkungan budaya, membantu mempertahankan kontak dengan negara asal. Program pelatihan bagi ekspatriat. Tanggung jawab utama dalam pelatihan internasional oleh para manajer ekspatriat biasanya menyangkut persiapan para ekspatriat dan keluarga mereka.
Untuk penugasan-penugasan di luar negeri, para ekspatriat harus memahami bagaimana budaya kerja di perusahaan yang akan dituju. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan multinasional yang besar pun, isu-isu pelatihan internasional khususnya bagi para ekspatriat hanya mendapat perhatian untuk beberapa waktu. Persiapan para ekspatriat sebelum berangkat ke luar negeri setidaknya sama pentingnya dengan menyeleksi calon ekspatriat yang tepat. Data empiris menunjukkan bahwa perusahaan multinasional yang tidak melaksanakan program ini dengan sangat cermat dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri yang sering dapat diperbaiki melalui pelatihan dan orientasi biasanya merupakan sumber kegagalan dalam penugasan di luar negeri. Program pengenalan budaya. Saudara-saudara sekalian, suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa untuk efektifnya suatu pembelajaran tentang budaya, para ekspatriat harus beradaptasi dan tidak merasa terisolasi dari negara tuan rumah. Program pelatihan pengenalan budaya yang dirancang dengan baik dapat benar-benar bermanfaat karena berusaha untuk membentuk suatu pengenalan budaya negara tuan rumah, sehingga para ekspatriat dapat bertindak dengan baik atau setidak-tidaknya mengembangkan pola tiruan yang tepat seperti telah dibahas sebelumnya ya, tanpa suatu pemahaman atau setidaknya suatu penerimaan budaya negara tuan rumah dalam suatu situasi yang demikian, ekspatriat akan menghadapi beberapa kesulitan selama penugasan internasional. Oleh karena itu, pelatihan pengenalan budaya tetap merupakan bentuk paling utama dari pelatihan sebelum keberangkatan. Dampak kunjungan pendahuluan. Melakukan kunjungan sebelum penugasan secara resmi berguna dalam memberikan orientasi para ekspatriat dengan cara pengiriman mereka untuk suatu perjalanan pendahuluan ke negara tuan rumah. Perjalanan ke luar negeri yang direncanakan dengan calon ekspatriat dan pasangan memberikan suatu peninjauan awal yang memungkinkan mereka untuk menilai sesuai dan minat mereka dalam penugasan. Program perjalanan demikian juga berfungsi untuk memperkenalkan calon-calon ekspatriat pada konteks bisnis, di lokasi tuan rumah, dan membantu mendorong persiapan sebelum keberangkatan dengan lebih baik. Bila digunakan sebagai bagian dari suatu program pelatihan sebelum keberangkatan, kunjungan-kunjungan ke lokasi tuan rumah dapat membantu dalam proses penyesuaian awal. Pelatihan bahasa. Dalam perkembangan dunia saat ini, kemampuan untuk berkomunikasi dengan akurat dan efektif telah meningkat kemanfaatannya. Meskipun bahasa Inggris telah menjadi bahasa pengantar sebagian besar transaksi bisnis dunia, adalah juga jelas bahwa kemampuan untuk menjual, bernegosiasi, berdiskusi, dan mengelola dalam bahasa-bahasa para tetangga, para pelanggan, dan para karyawan dapat meningkatkan probabilitas keberhasilan komunikasi dan transaksi bisnis. Bahasa Inggris sebagai bahasa bisnis dunia. Seperti kita ketahui bahwa bahasa Inggris adalah bahasa bisnis dunia. Meskipun bentuk bahasa Inggris yang digunakan lebih merupakan bahasa Inggris internasional daripada yang diucapkan oleh pembicara pribumi Inggris, native speaker of English. Perusahaan-perusahaan multinasional dari negara-negara yang berbahasa Inggris seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia sering menggunakan fakta ini sebagai suatu alasan untuk tidak mempertimbangkan kemampuan bahasa dalam program-program sebelum keberangkatan. Tung 1998 menjelaskan bahwa suatu studi terhadap 12 negara dengan hampir 3.000 orang eksekutif menemukan bahwa para responden dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia berbahasa Inggris menganggap keterampilan bahasa tidak penting. Hal ini berlawanan dengan para eksekutif Eropa,
Asia, dan Amerika Selatan yang menganggap pengetahuan tentang suatu bahasa asing sangat penting untuk keberhasilan ekspatriat yang bersangkutan. Peran bahasa Inggris sebagai bahasa bisnis dunia. Seperti dijelaskan di atas bahwa kemampuan untuk berbicara dalam suatu bahasa asing dapat memperbaiki efektivitas ekspatriat dan kemampuan bernegosiasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Seperti yang dikemukakan oleh Baliga dan Baker 1985, hal itu dapat memperbaiki akses informasi para manajer masyarakat ekonomi, pemerintah, dan pasar negara tuan rumah. Tentu saja tingkat kefasihan yang dibutuhkan dapat tergantung pada tingkat dan sifat posisi yang dipegang ekspatriat dalam operasi asing serta jumlah interaksi dengan para pihak yang berkepentingan, stakeholder eksternal seperti pejabat-pejabat pemerintah, para pelanggan, pejabat-pejabat perdagangan, dan para karyawan lokal. Pengetahuan bahasa korporat. Seperti telah diuraikan sebelumnya, perusahaan-perusahaan multinasional cenderung untuk mengadopsi entah dengan sengaja atau karena kelalaian suatu bahasa peraturan yang umum untuk memfasilitasi pelaporan dan mekanisme pengendalian lainnya. Seringkali bahasa Inggris menjadi bahasa umum. Ya, perusahaan multinasional seperti yang telah dibahas sebelumnya. Para ekspatriat dapat menjadi language nodes, bertindak sebagai saluran komunikasi antara kantor cabang dan kantor pusat, tergantung pada kemampuan mereka untuk berbicara bahasa korporat. Pelatihan bagi ekspatriat non-standar. Dalam teori, semua ekspatriat hendaknya dipersiapkan dengan suatu pelatihan sebelum keberangkatan yang disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan penugasan internasional. Penyesuaian budaya inherent menjadi satu dalam transfer karyawan internasional atau ekspatriat. Nah, efektivitas pelatihan sebelum keberangkatan. Seperti dijelaskan sebelumnya, tujuan pelatihan sebelum keberangkatan adalah membantu ekspatriat untuk menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan kehidupan dan pekerjaan di suatu lokasi asing. Pertanyaan-pertanyaan bagaimana efektivitasnya pelatihan tersebut dan komponen-komponen apa yang dianggap pokok menjadi pemikiran bagi yang menyediakan pelatihan sebelum berangkat. Survei yang dilakukan oleh GMIC GAS pada tahun 2002 meminta perusahaan untuk menunjukkan nilai persiapan pelatihan lintas budaya untuk keberhasilan ekspatriat. 35% menunjukkan hal tersebut penilai amat sangat tinggi, great value. 45% melaporkan nilai tinggi atau high value, dan 17% menganggapnya nilai sedang, medium value. Penulis laporan tidak menyediakan informasi bagaimana pelatihan ini diberikan dan apa yang dibahas dalam pelatihan lintas budaya mereka. Mengembangkan ekspatriat melalui penugasan-penugasan internasional. Dalam dunia bisnis lintas negara, penugasan internasional telah lama dikenal sebagai suatu cara untuk mengembangkan keahlian internasional. Seperti telah dibahas sebelumnya, hasil-hasil yang dibahas adalah: 1. Pengembangan manajemen. 2. Pengembangan organisasi. Ini paling tidak yang diutamakan akan diperoleh oleh para ekspatriat ketika mereka dikirimkan ke luar negeri. Pengembangan individu. Suatu penugasan internasional dapat dianggap sebagai rotasi jabatan, suatu alat pengembangan manajemen yang berusaha untuk memberikan kepada karyawan tertentu peluang-peluang untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan mereka melalui pemberian sejumlah pekerjaan dan tantangan. Ada dua penjelasan yang menyebabkan kurangnya minat terhadap tujuan karir dan penugasan-penugasan internasional. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, perusahaan-perusahaan dan akademi-akademi sebelumnya telah diisi dengan proses yang dimainkan oleh berbagai aktivitas. Yang kedua, survei-survei secara konsisten melaporkan bahwa para ekspatriat mempertimbangkan kemajuan karir sebagai suatu motif utama menerima penugasan-penugasan internasional. Mengembangkan tim internasional. Para ekspatriat dapat memperoleh pengembangan manajemen individu
dari penugasan internasional. Seperti telah dibahas sebelumnya, penugasan internasional sering merupakan dasar pelatihan untuk kader internasional. Tim internasional dapat dibentuk dari mereka yang telah memiliki pengalaman internasional, meskipun penugasan internasional itu sendiri yang merupakan penugasan kepada sebuah tim internasional. Saudara-saudara sekalian, kesimpulan. 1. Pelatihan lintas budaya sangat bermanfaat untuk memberikan bekal bagi para ekspatriat agar mudah beradaptasi terhadap budaya kerja ataupun lingkungan kerja dalam penugasan internasional. Kedua, untuk mempercepat proses adaptasi para ekspatriat di lingkungan kerja dalam penugasan internasional sangat diperlukan adanya kunjungan pendahuluan sebelum memulai penempatannya di negara tujuan. Yang ketiga, saudara-saudara, pelatihan perlu dilakukan sebelum para ekspatriat ditugaskan ke negara tujuan. Lama pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan. 4. Repatriasi dilakukan dilakukan bagi para ekspatriat yang tidak mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan budaya kerja di negara tujuan. Demikian saudara-saudara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih atau mungkin ada yang kurang pas, Anda dapat menghubungi channel Dr. Sonang Sitohang. Ya, demikian saudara-saudara sekalian. Sampai bertemu kembali pada edisi yang sama dalam topik yang berbeda. Terima kasih.